Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung dan beberapa radio sunnah lain di kota-kota lain. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Biasanya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, tapi karena tak lama lagi, sekitar 2 harian lagi, kita memasuki 1 bulan yang agung, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya banyak beberapa amalan yang disyariatkan, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka pagi ini kita belok dulu sebentar dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan bahas tentang ahkamul udhiyah terlebih dahulu. Ahkamul udhiyah, ahkam jamak dari hukum. Al-udhiyah artinya kurban. Apakah udhiyah atau kurban? Definisi kurban adalah hiya syatun tudbahu ba'da sholati idil adha taqarruban ilallahi azza wa jalla. Udhiyah adalah kambing, sapi atau unta yang disembelih ba'da sholat idul adha dalam rangka taqarrub kepada Allah azza wa jalla, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu yang disyariatkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Disebut udhiyah, juga sholat di hari tersebut disebut dengan Idul Adha. Adha dari udhiyah yang artinya sesembelihan. Disebut adha atau udhiyah karena ritual tersebut dilakukan pada waktu duha. Maka disebutlah dengan sebutan adha atau udhiyah. Seperti kita ketahui bahwa menyembelih adalah salah satu jenis ibadah yang disyariatkan sama dengan sholat, bahkan seluruh hidup dan mati kita itu juga sesuatu yang harus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita untuk Allah, termasuk ketika kita menyembelih, sesembelihan kita juga untuk Allah Azza wa Jalla. Karena Allah merintahkan, kata Allah, fasolli li rabbika wanhar atau wanhar. Ha kecil, ha besar. Ha kecil, wanhar artinya sembelihlah. Fasolli, maka sholatlah kamu. Ini sholat Idul Adha. Li rabbika, karena Rabbmu. Wanhar, dan menyembelihlah juga karena Rabbmu. Karena Allah Azza wa Jalla. Adapun dengan ha besar, wanhar, artinya apa? Bentaklah. Makanya kalau ada imam dalam sholat membaca surah ini, fasolli li rabbika wanhar, itu jauh sekali artinya. Maka sholatlah kamu karena Rabbmu dan bentaklah. Jadi jangan salah antara ha dengan ha. Ya. Nah, sekarang dalam surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala tanhar apa tanhar?
tanhar, jangan kamu bentak. Adapun anak yatim jangan kamu bentak. Kalau di sini dibaca fala tanhar, maka jangan kamu sembelih. Antara ha dengan ha perbedaannya jauh sekali. Jangan salah makhraj, jangan salah pengucapan. Jadi menyembelih diperintahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah. Makanya ikrar seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah menyembelih juga untuk Allah. Sama dengan salat. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la syarikalah. Katakan olehmu, inna sholati, sungguhnya solatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Oleh karena itulah, maka udhiyah termasuk ibadah yang agung. Ketika menyembelih ditujukan bukan untuk Allah, maka syirik. Umpamanya menyembelih dipersembahkan untuk mbah yang menghuni tempat angker ini, umpamanya lalu disembelih. Itu syirik. Karena menyembelih ibadah sama dengan salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Berarti dia menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah yang ibadahnya dalam bentuk menyembelih, maka syirik, tidak boleh ya. Apa hukum dari berkurban bagi yang mampu? Para ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan bahwa hukum berkurban bagi yang mampu sunnah muakkadah. Ini ditekan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama ada yang menyatakan wajib bagi yang mampu. Dan inilah yang lebih rajih atau yang lebih kuat berdasarkan ayat atau hadis dan berdasarkan kaidah di dalam menyikapi ikhtilaf. Kalau umpamanya kita memilih yang sunnah, akhirnya tidak dilaksanakan hanya karena dia sunnah, maka dia tertembak dengan dosa menurut kacamata orang-orang yang mewajibkan. Ya, dia tidak dianggap dosa menurut kacamata orang-orang yang mensunnahkan. Tapi kalau kita melaksanakan, karena kita kemampuan, maka selamatlah kita dari pihak manapun. Bagi yang mewajibkan, ya kita sudah menunaikan kewajiban. Bagi yang mensunahkan, ya kita dikasih 2 jempol karena mengamalkan suatu yang sunnah. Walhasil lebih selamat bagi kita untuk melakukan perbuatan yang agung ini, yaitu berkurban bila kita memiliki kemampuan. Ada beberapa ancaman bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau kurban. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki kelapangan dalam hal harta, mampu berkurban, wa lam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. Sebagian ulama menghasankannya dan hadis ini makbul di kalangan para ulama. Berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antaranya Syekh Ali Hasan menegaskan wa wajhul istidlali bihi annahu lamma naha man kana dha sa'atin an qurbanul musalla idza lam yudhi dalla ala annahu qad taraka wajiban. Faka'annahu
la faidata minat taqarrubi ilallah ma'atarki hadal wajib. Pengambilan dalil dari hadis tadi adalah ya, kalau orang yang punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak kurban, dilarang untuk mendekati masjid. Dilarang untuk sholat bersama-sama Nabi SAW. Padahal sholat berjamaah di masjid hukumnya bagi laki-laki apa? Wajib. Tapi ini dilarang, udah jangan sholat. Ini menunjukkan orang itu sudah meninggalkan sesuatu yang dianggap wajib secara syar'i. Apa makna dari jangan dekat-dekat tempat sholat kami? Maknanya walaupun dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sholat berjamaahnya tidak ada faidah bagi dia karena meninggalkan yang wajib. Jadi tidak berkurban salah satu indikasi ditolaknya ibadah dia. Dia ibadah sholat berjamaah di masjid, ditolak. Karena apa? Karena meninggalkan kewajiban. Karena kalau ibadah yang wajib diterima oleh Allah, salah satu efek dari diterimanya ibadah, dia akan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan. Sehingga hadis tadi mengisyaratkan wajibnya berkurban bagi yang mampu. Ini yang pertama. Kedua, sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, syahidtun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman nahar. Qal man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Kata Jundub bin Abdullah, aku menyaksikan Nabi SAW pada hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau tanggal 9 disebut hari Arafah. Kalau tanggal 8 disebut Tarwiyah. Kalau tanggal 7 disebut? Gak ada sebutan. Kalau tanggal 11, 12, 13 disebut hari Tasyriq. Tanggal 8 hari Tarwiyah. 9 hari Arafah. 10 hari Nahar. Apa hari arti Nahar? Menyembelih. Disebut hari Nahar karena hari itu adalah hari penyembelihan kurban. Kata Jundub bin Abdullah, aku menyaksikan Nabi SAW pada hari Nahar, berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau berkata seusai salat, man dhabaha qabla ayyusalli al-id fa ayyusalli falyu'id makanaha ukhra. Siapa orang yang sudah menyembelih sebelum salat. Sebelum salatnya dia sudah menyembelih, hendaklah dia mengulang setelah salat. Jadi tidak sah. Kurban yang dilakukan sebelum salat ini tidak sah. Harus diulang. Perintah Nabi SAW harus diulang menunjukkan wajib. Siapa yang belum menyembelih, hendaklah sekarang dia menyembelih. Ini juga perintah. Falyadhbah jangan dilihat dari segi arti dalam bahasa Indonesia. Falyadhbah diartikan hendaklah dia menyembelih. Kalau hendaklah mengandung makna seolah-olah apa? Anjuran. Enggak, ini bukan anjuran. Ada lam amr falyadhbah. Ini perintah. Cuma bedanya kalau lam amr perintah kepada orang ketiga. Kalau fi'il amr perintah ke orang kedua, ke kamu. Ya, idbahum, sembelih oleh kamu umpama. Ijlis, duduk oleh kamu. Itu perintah ke kamu. Tapi kalau perintahnya ke orang ketiga, huwa huma, hum hiya huma, hunna. Dalam bahasa Arab ada 6. Kalau dalam bahasa Indonesia mah cuma 2, dia dan mereka gitu ya. Laki perempuan sama, dia mereka. Laki sama perempuan sama. Dalam bahasa Arab beda. Dalam bahasa Sunda sama. Manehna sareng aranjeuna. Kalau bahasa Inggris beda sedikit ya. He dengan she. Kalau humnya apa? They sama kalau they. Ya, untuk laki they, untuk perempuan sama-sama they. Untuk
bahasa Arab ada 6. Nah kalau memerintahnya ke orang ketiga, memakai lam amr. Ndaklah dia duduk falyajlis. Ndaklah mereka duduk falyajlisu. Ndaklah mereka menyembelih falyadbahu. Ndaklah dia menyembelih falyadbah. Wa man lam yadbah falyadbah. Siapa yang belum menyembelih, hendaklah dia menyembelih. Ini perintah. Nah, dan perintah hukum asalnya menunjukkan kepada wajib. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Ketiga, dari Mikhnaf bin Sulaim. Dia menyaksikan Nabi SAW berkhutbah pada hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Di antara isi khutbah beliau adalah ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Atadruna mal atirah? Hadhihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyah. Kata Nabi SAW, bagi setiap keluarga di setiap tahun wajib melakukan 2 sesembelihan, udhiyah dan atirah. Di sini disebut ala ahli kulli baitin. Pakai ala li taklif untuk menyatakan wajib. Wajib bagi setiap keluarga di setiap tahun melakukan udhiyah dan atirah. Tahukah kalian apakah atirah itu? Atirah itu adalah sesembelihan yang biasa disebut orang dengan sebutan rajabiyah. Jadi rajabiyah maknanya hiya dzabihah fi rajab yataqarrabu biha ahlul jahiliyah. Rajabiyah itu sesembelihan yang biasa disembelih di bulan Rajab dalam rangka taqarrub kepada berhala-berhala yang mereka sembah di zaman jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, rajabiyah atau atirah masih diwajibkan. Setahun berarti 2 kali kewajiban menyembelih, ya udhiyah, ya juga atirah. Tapi kemudian atirah ini dimansuh. Apa arti dimansuh? Dihapus hukumnya, ketetapannya, kewajibannya dihapus sehingga yang tersisa adalah udhiyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang kata Syekh Ali Hasan menyatakan di dalam sanadnya ada orang namanya Abu Ramlah dan sanad hadis ini dhaif. Tapi ada jalan yang hasan dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dan hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Berkata Imam Ibnu Athir ketika mengomentari hadis ini, wa hadza fihi al-amru bil wujub, ammal atirah fahiya mansukhatun wa naskhuha la yastalzimu naskhal udhiyah fahiya baqiyatun 'alal asal. Hadis ini di dalamnya ada perintah yang wajib. Adapun atirah itu sudah mansukh. Tapi mansukhnya atirah tidak otomatis memansuh udhiyah. Udhiyah tidak disebut mansuhnya. Maka udhiyah tetaplah dalam hukum asal. Berkata Imam Ibnu Athir, wal atirah mansukhatun wa innama kana dzalika fi sadril Islam. Atirah adalah mansukh, sudah dihapus ketetapannya. Itu hanyalah disyariatkan di awal-awal dakwah dan perjuangan ajaran Islam. Itu diantara beberapa dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kurban bagi yang mampu. Bagi yang mampu, adapun yang tidak mampu, jangankan kurban, ibadah haji pun yang termasuk rukun Islam, maka tercabut atau tidak lagi wajib bagi kaum muslimin yang tidak memiliki kemampuan untuk haji, apalagi kurban ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang memiliki kemampuan untuk berkurban baik karena dia
punya penghasilan bulanan atau karena punya tabungan atau dari manapun sumbernya selama halal, maka berupayalah untuk berkurban. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban adalah sebagai berikut. Pertama, hendaklah memilih kurban yang sesuai dengan kemampuan atau budget maksimal dia. Kalau umpamanya dia mampu membeli yang termahal, jangan nanya yang termurah. Kalau dia umpamanya mampu membeli kambing yang 5 atau 6 juta, jangan nitip ke panitia belikan yang 3 juta. Ini bertolak belakang dengan nas ayat, dengan nas hadis yang sahih. Katanya ingin mengikuti sunnah Nabi dalam segala hal. Nih sunnah Nabi bagaimana? Nabi SAW menyembelih 2 kambing yang besar dengan 2 tanduk yang besar. Berkata Nabi SAW, ya, hadis ini nanti akan kita bahas di poin-poin berikutnya. Nabi SAW itu menyembelih 2 kambing yang besar. Terbesar yang pernah ada di zaman itu, dan beliau menyembelihnya setelah sholat Id. Lalu beliau menyatakan, man dhabaha qabla shalah falaysa minan nusuki fi syai'in wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Siapa orang yang menyembelih sebelum sholat Id, maka bukan kurban sedikit pun, dia hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Ini yang pertama. Jadi belikan yang besar. Kenapa? Karena pengorbanan yang besar refleksi dari ketakwaan dan keimanan. Dia tidak akan sayang dengan uang. Karena uang yang dia korbankan itu diganti dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Ridha Allah, pahala Allah. Surga Allah kelak di akhirat. Dan itu tidak ada bandingannya. Saya sudah kemukakan, seandainya di tangan seseorang tergenggam seluruh kekayaan dunia. Lalu dengan itu dia mengucapkan Alhamdulillah. Saya ucapan Alhamdulillah itu jauh lebih mahal, lebih baik daripada seluruh harta yang ada di kedua tangannya. Karena apa? Karena semua harta yang ada di kedua tangannya itu akan musnah, fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam jagat ini fana, akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan musnah, akan hancur, akan binasa kecuali wajah Allah. Adapun alhamdulillah itu terus sampai ke akhirat dan abadi selama-lamanya. Oleh karena itulah tidak bisa dibandingkan satu ucapan alhamdulillah dengan dunia beserta isinya, enggak. Ucapan alhamdulillah jauh lebih utama daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu berjuta-juta uang, rupiah ya bukan dolar, itu tidak ada apa-apa dibanding pahala yang Allah berikan kepada orang yang berkurban seperti itu. Ini yang pertama. Jadi jangan merasa lebar sayang kepada uang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi iman dan ketakwaan seorang, dia akan semakin siap berkorban sebesar apapun demi meraih ridha Allah. Tapi kalau imannya tipis, kadar ketakwanya tipis, kemampuan finansialnya besar, pas melaksanakan firman Allah, diambil yang minimal, asal memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian sah secara syar'i sudah, sisanya banyak untuk pulsa, untuk kuota. Karena kalau kuota atau pulsa itu digunakannya setiap saat. Sebelum sholat gini dulu. Pas sholat masuk. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk lagi. Kuota lagi yang dilihat, yang dihabiskan. Kan gitu ya? Dia lebih sayang kepada kuotanya, pulsanya daripada pahala dari Allah SWT.
Ingat zaman dahulu pernah ada orang yang seperti itu. Maksud seperti itu bukan kuota pulsa, dulu nggak ada. Tapi dia merasa sayang berkorban dengan sesuatu yang terbaik. Dia ambil yang paling minim. Siapa orang ini? Anak Adam. Dua anak Adam, dua-duanya disuruh berkorban. Yang satu dipilih yang terbesar, terbagus. Yang satu memilih yang standar minimal. Apa yang terjadi? Allah hanya menerima yang terbesar. Karena yang terbesar itu refleksi dari ketakwaan dia. Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Adapun yang minimal tadi bukan ketakwaan yang melandasi amalnya, tapi amalnya itu lebih didominasi oleh sifat hubbud dunya. Lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Lebih cinta kepada dunia daripada ridho Allah dan pahala serta rahmat dan ampunan darinya. Makanya asal secara syar'i memenuhi syarat. Sebagian dari hartanya bisa digunakan untuk hal lain yang dia inginkan. Akibatnya ini yang ditolak. Secara syar'i mungkin sah, secara fiqih. Tapi karena yang melandasinya bukanlah ketakwaan dan keimanan, oleh Allah ditolak. Maka untuk beribadah jangan asal sah. Jangankan untuk ibadah atau untuk urusan dunia juga, kita tidak mau mengambil yang standar minimal ya, umpamanya nilai di sekolah. Asal naik kelas lah, walaupun semuanya 6, naik enggak? Naik, nggak mau kita yang kayak begitu. Kita ingin semuanya 10 gitu kan. Orang yang selalu berprestasi nilainya 10, A, terus suatu saat nilainya cuma 9,5. Dia bisa nangis. Dia kecewa. Aduh, saya cuma 9,5. Batur mahnya 7 juga sudah ketawa-ketawa ngakak. Ini mah 9,5 kecewa. Saya berarti kurang belajar. Kan begitu. Dia tingkatkan lagi, dia tingkatkan lagi. Itu untuk urusan dunia. Nah, untuk urusan akhirat harus lebih dari itu. Jangan asal sah, asal secara syar'i sah, sudah selesai. Yang penting sah. Bagaimana diterima atau tidaknya, gimana nanti. Oleh karena itulah kurban refleksi dari ketakwaan. Makin tinggi ketakwaan, makin gede, sehingga makin luas maslahat yang ditimbulkan dari kurban tersebut. Ya, ini yang kedua ya, bahwa harus yang pertama harus dengan kambing yang terbesar sesuai dengan maksimal kemampuan kita, budget maksimal yang kita mampu. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada lagi yang bertanya baik lewat WA atau telepon. Ikhwan, akhi panitia ini, saya mau tahu yang termurah berapa, terkecil. Yang termurah ya mungkin sekian, tapi kalau budget kita mampu lebih dari itu, tingkatkan. Umpamanya kita ada bisa budget yang ada nih bisa yang 6 juta. Udah titip 6 juta, paling begitu. Ya. Insya Allah manfaatnya, pahalanya jauh lebih besar daripada yang lebih kecil daripada itu. Poin yang kedua, adapun orang yang kemampuannya terbatas. Dia ingin kurban tapi nggak amat uang yang dimilikinya, terbatas. Berapa harga minimal dari kambing yang layak disembelih? Adapun yang layak disembelih tergantung jenisnya, kambingkah, untakah, ataukah sapi. Berkata Nabi SAW dari Mujashi bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda,
innal jadha minal dha'an yuwafi mimma yuwafi minhu thaniyu minal ma'iz. Sesungguhnya jadha minal dha'an mencukupi untuk kurban seperti mencukupinya athaniyu minal ma'iz. Ini standar minimal. Apa makna? Makna yang dimaksud dengan al-jadha minal dha'an adalah dha'an itu kambing yang diternak yang menurut sebagian ulama usianya genap 1 tahun, menurut sebagian lagi di bawah 1 tahun, sebagian menyatakan 8 bulan, sebagian lagi menyatakan 10 bulan. Jadi untuk kambing Imam Ibnu Hajar memberi batas minimal usia kambing yang boleh disembelih adalah 8 bulan. Kecil, ya. Adapun athaniyu minal ma'az adalah al-ibl atau ibl unta yang usianya genap 5 tahun memasuki tahun ke-6. Adapun untuk sapi minal baqar wal ma'as mastaqbala sanatain. Usianya genap sudah 2 tahun memasuki tahun ketiga. Jadi untuk kambing yang minimal 8 bulan memasuki bulan ke-9. Untuk sapi sudah usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan untuk unta usianya 5 tahun memasuki tahun yang ke-6. Itu yang minimal, dan itu yang minimal itu sekali lagi kecil, ya. Sampai dulu sekali kita sering menerima titipan dari muhsinin dari Timur Tengah. Sampai puluhan. Tapi harganya super minim. Yang paling kecil, kadang ada yang tidak memenuhi syarat. Kecil banget, masih ABG si kambingnya itu, ya. Masih kecil. Sedangkan titipan dari masyarakat, wow, gede-gede. Mungkin seperti kakek dengan cucu. Mereka mana sumbangan dari timur ini baterainya kayaknya ya mau habis ya. Yang disebut sebagai negara petrodolar. Negara terkaya apa di dunia? Qatar. Kan dari sana ada. Mana kambingnya gede segede batu? Enggak, segede kucing. Baterainya habis. Kita malu sebagai penyelenggara. Pertama, merasa malu atas orang yang kedua, beresiko mereka suudzon. Oh, mungkin dari sananya gede yang 10 juta, dibelikan yang 1 juta, 9 juta masuk saku panitia. Ini yang lebih parah. Oleh karena itu enggak, kita tolak sekarang. Lebih baik menggali potensi lokal itu jauh lebih berkualitas, ya. Karena kalau potensi lokal kita kasih penjelasan syar'i terlebih dahulu seperti ini. Adapun ke sana kita nggak bisa melakukan seperti ini. Mereka membandingkan kalau di Somalia segini juga gede. Iya, di Somalia beda, di Afrika sana beda ya dengan di sini. Ya udah kalau begitu ke Afrika kan aja, sok itu. Umat Islam di Indonesia jauh lebih gede lagi daripada itu. Ini poin yang kedua. Ketiga, waktu penyembelihan selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Tanggal 10 disebut hari Nahar. 11, 12, 13 disebut
tasyrik. Dibolehkan menyembelih. Kalau tidak memungkinkan hari pertama, boleh hari kedua. Tidak memungkinkan boleh ketiga ataupun keempat. Dan berakhir tanggal 13 sore hari pas maghrib. Kalau sudah maghrib tanggal 13, maka tidak ada lagi waktu untuk berkurban. Kalau umpamanya disembelih sebelum maghrib, 1 menit sebelum maghrib disembelih, beres sembelih langsung masuk azan, maka kurbannya sah, karena yang penting bukan saat membagikannya, tapi saat menyembelihnya. Dibagikannya boleh besok lusa, boleh bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Apalagi untuk tahun ini, kalau tidak salah di kalender, Idul Adha jatuh pada hari apa? Jumat. Kalau Jumat waktunya terbatas, terpotong oleh Jumatan. Nanti akan ada masalah pas orang Jumatan, siap dagingnya udah beres apa belum? Belum. Siapa yang jaga? Orang-orang harus Jumatan. Kalau ibu-ibu disuruh sian dipasak kok ibu-ibu. Boleh diundurkan Sabtunya, Ahadnya sampai hari Seninnya dibolehkan, ya. Kalau kita di Salat Syawal pada hari H itulah kita akan adakan penyembelihan seusai sholat Id. Kita menyembelih sampai saat sholat Jumat. Sholat Jumat kita sholat dulu, dan ada sebagian yang boleh tidak ikut sholat Jumat dengan syarat dia sudah sholat Id pagi harinya tadi. Jaga beberapa orang, dan orangnya yang jujur. Kalau yang tidak jujur bisa berkurang besar itu, ya. Kesempatan orang-orang lagi sholat. Ambil keresek anak-anak. Langsung anak-anaknya murudul, plok. Tadinya ada 1 ton, sekarang jadi tinggal 1 kintal. Miha peken paisan ka ucing, ya teman. Tahu artinya? Menitipkan pepes ikan kepada kucing, ya habis. Keempat, perhatikan ikhwan yang berniat mau kurban. Siapa yang sudah berniat mau kurban sejak memasuki tanggal 1, janganlah dia memotong seluruh anggota badan yang biasa dia potong. Seperti kuku, seperti seluruh rambut yang ada di tubuh yang biasa dipotong, termasuk bercukur rambutnya. Udah gondrong nih, gak boleh. Masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tidak boleh. Kalau sekarang kita masuki tanggal 29 Dzulqa'dah, ya. Besok 30, hari Selasa tanggal 1. Ikhwan dan akhwat yang mau kurban, hari Selasa nanti stop. Jangan gunting kuku, jangan cukur rambut, dan seluruhnya yang biasa dipotong kumis. Boleh mencukur kumis, tapi pas mau kurban tanggal 1 jangan dipotong. Ya, termasuk umpamanya bulu ketiak yang biasanya dicabutin. Ya, jedud. Itu bagus, boleh. Tapi pas mau berkurban memasuki tanggal 1 jangan terlebih dahulu dipotong. Berkata Nabi SAW, ya, man aradat tadhiyah padakhala awwala yaumin min ayamil asri min dzulhijjah fala ya'khudh min sya'rihi wa basharihi syai'an. Kata Nabi SAW, idza dakhala al-'ashr fa arada ahadukum ayyudhiya fala yamussa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Siapa
apabila masuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, janganlah dia memotong rambutnya ataupun kukunya sedikit pun. Ketika menjelaskan poin ini, ya, berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, sebab hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, wal muradu bin nahyi an akhdhi dhufur wasya'r an nahyu an izalati dhufur biqalmin aw kasrin aw ghairihi wal man'u min izalati sya'r bihalqin aw taqsirin aw natfin aw ihraqin aw akhdhihi binurah aw ghairi dhalik sawa'un sya'rul ibat wasyarib wal anah wal ra's wa ghairi dhalik min syu'uri badanih. Yang dimaksud dengan melarang memotong kuku dan rambut adalah larangan menghilangkan kuku, baik dipotong dengan gunting seluruhnya ataupun dipendekkan ataupun dikikir, kan suka ada dikikir ya. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan bulu-bulu di seluruh tubuhnya, baik itu dikerik, dikerok, atau dikeruk, atau dipendekkan, atau dicabutin. Yang biasa dicabutin bulu apa? Ketiak. Atau kata orang Sunda mah direrab kusene. Di apa direrab teh? Dibakar sama api. Atau dengan alat pemanas tertentu agar habis, termasuk bulu-bulu yang menempel di betis umpamanya, kan suka ada ya bulu-bulu yang menempel di betis, dikerok, dikerik atau dibakar dengan api gitu sampai marurengkel si bulunya. Kalau kulitnya nggak apa-apa, sedikit hangat mungkin ya, maka itu terlarang, baik itu sya'rul ibat, bulu ketiak, wasyarib, bulu kumis, wal'anah, bulu kemaluan, waras ataupun rambut di kepala atau di bagian badan yang manapun. Tidak boleh. Ingat ikhwan dan akhwat, yang sudah mau kurban nanti hari Selasa jangan ada yang dipotong. Kalau umpamanya mau, hari Seninnya terlebih dahulu. Dan berlaku sejak malam Selasa maghrib itu sudah masuk hari Selasa. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi maksimal mau cukur kalau sekarang kegondrongan silakan hari Senin. Mau gunting kuku aduh kepanjangan nanti 10 hari kan gak boleh dipotong lagi tuh. Silakan potong hari Senin. Ya, semua yang mau dipotong lakukan hari Senin maksimal ba'da asar. Memasuki maghrib sudah masuk waktu yang terlarang. Bagaimana kalau dipotong baik lupa ataupun sengaja? Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, fa in fa'ala istaghfarallaha ta'ala wa la fidyata fihi ijma'an sawa'un fi'luhu amdan aw nisyanan. Siapa yang melakukan semua yang dilarang tadi, maka dia cukup istighfar kepada Allah. Tidak ada fidyah, tidak ada denda, tidak ada diat, tidak ada apapun hukuman apapun secara ijma, baik itu dia lakukan secara sengaja ataupun karena lupa karena lupa ya. Itulah poin yang keempat. Kelima, hendaklah memilih kurban yang selamat dari aib. Selamat dari cacat, pilih yang terbaik selain yang terbesar. Nabi SAW melarang seseorang menyembelih hewan yang tanduknya patah. Beliau pun melarang menyembelih yang aura, yang muqabalah, yang mudabarah, yang syuraka atau yang khuraka. Semua istilah tadi
Kalau aura yang picek sebelah matanya. Apalagi kalau dua-duanya. Adapun yang muqabalah, mudabarah dan nasyuraka dan khuraka itu istilah cacat kuping. Ada yang cacatnya rumpung seluruhnya, sebelah. Ada yang dua-duanya. Ada yang cuma sobek. Sobeknya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Istilahnya beda. Itu untuk muqabalah yang vertikal. Yang mudabarah yang horizontal. Ada lagi yang habis semuanya. Semuanya itu dilarang untuk disembelih. Termasuk juga yang pincang. Termasuk juga yang umpamanya memiliki penyakit yang bisa menularkan penyakitnya baik ke kambing lain ataupun kepada orang yang memakannya. Seluruhnya terlarang. Jadi pilihlah yang selamat dari aib. Jangan yang muyung. Tahu muyung? Muyung itu yang karena sakit dia itu diem, tidak aktif gitu ya. Diginiin gitu diem aja. Dikasih rumput cuek. Disodorkan betina cuek juga. Itu sakit. Biasanya yang begitu tuh nanti di hatinya coba lihat, itu pasti ada belatung-belatung cacing yang seperti itu, berbahaya juga untuk dikonsumsi. Pilih kambing yang galak. Baru lihat dari kejauhan kita aja sudah mureng dia, ya. Baru mendekat sudah nyeluduk ke kita. Jadi kalau ada kambing yang begitu, sampai si tukang kambingnya juga takut, beli itu. Ada kan kambing yang lihat orang tuh dikejar, ya, ditengar, beli itu, sembelih itu. Bisi nenggar. Jadi yang kayak begitu ya. Itulah yang kelima. Keenam. Lakukan penyembelihan di tempat sholat. Jangan di masjid. Tapi di lapangan tempat sholat. Ya. Atau kalau tidak memungkinkan di lapangan sholat di tempat manapun yang selain di masjid. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketujuh, satu kambing mencukupi untuk seluruh keluarga sebanyak apapun keluarga itu. Umpamanya keluarganya berjumlah 44 orang. Dia punya 4 orang istri, satu istrinya melahirkan 10 anak. Anaknya jadi berapa? 40 plus 4 istri jadi 44 orang. Cukup kurbannya 1 untuk seluruh keluarga. Jangan ditanya bagaimana kalau saya cuma 1 istri dan 2 anak. Ya komodo ya tuh ya boleh. Cukup 1. Walaupun banyak lebih dari 7 orang. Cukup untuk 1 orang. Untuk 1 orang cukup untuk seluruh keluarga. Berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar. Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala in kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Kata Atha bin Yasar. Atha bin Yasar itu seorang tabi'in. Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, ini seorang sahabat bangsa Ansor, orang Madinah. Bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, 1 orang menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan untuk seluruh anggota keluarganya. Mereka makan dari daging itu dan sebagian mereka berikan untuk dimakan oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Malik, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Jadi kalau antum umpamanya 1 keluarga, berapa orang pun cukup 1 kambing. Walaupun lebih dari 10 orang nggak apa-apa. Ya. Adapun yang dimaksud dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang, maksudnya selain keluarganya. Umpamanya antum punya kawan 6 orang, jadi 7 orang dengan antum, yuk beli sapi. Boleh. Lalu patungan menjadi 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tapi untuk sekeluarga cukup 1 kambing.
Kecuali bila si istri punya uang sendiri, baik dia kerja punya penghasilan sendiri atau dagang atau punya tabungan atau punya warisan. Maka istri pun terkena dengan perintah untuk berkurban atas dirinya sendiri. Atau sebagian anaknya walaupun belum menikah, masih bujangan, tapi dia sudah punya penghasilan tersendiri, sudah kerja, sudah punya income tersendiri, hendaklah dia berkurban untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, satu kurban untuk sekeluarga itu berlaku kalau istrinya tidak kerja, anak-anaknya juga belum kerja, walaupun anaknya itu sudah dewasa, sudah 40 tahun tapi masih belum melaku, masih disubsidi oleh orang tuanya, yaitu masih termasuk ya. Kedelapan, disunnahkan untuk bertakbir ketika menyembelih dan wajib menyebut nama Allah ketika menyembelih. Berkata Anas radhiyallahu anhu, "Duhan Nabi sallallahu bikabshain amlahain aqranain, dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi SAW menyembelih 2 kambing yang besar, gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, dengan pisau. Tapi pisaunya dipegang oleh tangan, tidak nyuruh orang lain, maksudnya begitu, bukan dengan tangan begini. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di atas sebelah rusuk dari hewan yang disembelihnya. Kesembilan, disunnahkan yang lebih afdol adalah memilih kambing selain besar, gemuk dengan bertanduk, juga warna dasarnya putih dan bercampur dengan hitam di areal kepala dan matanya. Jadi kalau badannya putih, di kepalanya ada hitam yang mengelilingi matanya, itu lebih afdol, lebih utama, lebih bagus, karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ke-10, dianjurkan orang yang berkurban untuk menyembelih dengan dirinya sendiri bila mampu. Itu lebih utama. Ikhwan yang mau menitipkan kurban, nanti saya menyembelih, bagus. Tapi tidak semua orang bisa ya. Perlu mental, perlu tenaga, perlu pengalaman. Karena orang yang mentalnya lembek, melihat darah sedikit saja sudah gemeter lalu pingsan. Ya. Jadi ada 2 yang harus diurus. Ya kambing, ya yang pingsan sekalian sembelih. Maka nggak perlu kalau begitu. Dia menyingkir saja dan boleh dialihkan kepada orang lain. Ke-11, disunnahkan yang kurban memakan sebagian dari dagingnya. Ada yang nggak boleh yang kurban makan, kata siapa, dianjurkan malah ya, tidak terlarang. Sebagaimana Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan oleh kalian sebagian ini, simpan sebagian untuk esok dan lusa, dan sodakohkan sebagiannya lagi. Boleh kita menyimpan hewan kurban untuk persiapan beberapa hari ke depan. Tahu nggak kenapa 3 hari setelah kurban disebut hari-hari tasyrik? Makna tasyrik adalah mengeringkan daging dengan cara dijemur. Dulu kan belum ada kulkas ya. Kalau tidak dijemur, dikeringkan, apa yang terjadi dengan daging? Busuk, timbul belatung, nggak bisa dimakan, ya terbuang. Agar awet maka didendeng dengan cara dipotong tipis-tipis lalu dijemur, sehingga setelah Idul Adha halaman-halaman rumah penuh dengan daging yang dijemur. 3 hari pertama begitu. Maka disebutlah dengan sebutan hari tasyrik, artinya hari penjemuran atau pengeringan daging dengan cara dijemur. Jadi boleh disimpan. Sehingga ada yang bertanya, boleh nggak dibikin kornet? Untuk apa dibikin kornet?
Untuk diawetkan kan ya. Agar lebih bertahan lama karena tidak termakan langsung. Berarti boleh enggak? Boleh. Karena Nabi SAW menyatakan kulu waddakhiru. Makanlah, waddakhiru, simpanlah, watasodaku dan sodakohkanlah. Jadi dibolehkan bagi siapapun yang kurban, bahkan dianjurkan untuk memakan sebagian dari dagingnya. Kalau dia mau. Kecuali kalau pantangan bagi dia, saya pantang makan kambing. Karena mungkin dia punya darah tinggi, punya kolesterol, punya jantung. Kata semua ahli kesehatan, kata dokter, jangan sekali-kali makan daging kambing. Maka dia boleh tidak makan. Atau karena tidak suka, saya tidak suka. Sukanya sama sapi umpamanya. Kambing saya tidak suka dengan baunya. Padahal badannya bau. Maka tidak apa-apa kalau begitu ya. Tidak masalah. Apakah harus sepertiga? Tidak harus sepertiga. Tapi lihat maslahat madarat. Kalau dia mengambil bagian terlalu banyak, setengahnya diambil, setengahnya silakan sedekahkan. Akhirnya para fakir miskin banyak yang tidak kebagian. Maka jangan. Utamakan yang lain dia cukup secukupnya. Asal memenuhi syarat dia makan dari daging itu walaupun hanya sesuap dua suap. Yang lain yang lebih membutuhkan lebih banyak. Dia bisa beli lagi. Maka itu lebih utama. Ya, jangan sampai sekarang ada orang yang ikut nitipkan kurban, tapi minta jatah melebihi jumlah kurbannya. Umpamanya dia menitip nih kambing anaknya, yang 8 bulan tadi. Saya minta 50 bungkus nanti daging. La ilaha illallah. 50 bungkus itu 5 ekor kambing. Dia nitip 1, ingin dapat 5 kambing. Ya nggak bisa. Harus dilarang oleh panitia. Ada orang-orang yang melihat, wah nih panitia ini kalau ngebagi 1 bungkus itu 2 kilo lebih nih. Dan lihat panitia menawarkan siapa yang kurban boleh ngambil semaunya. Akhirnya dia nitip yang kecil, lalu dia minta 20 bungkus. 1 bungkusnya 2,5 kilo. 20 bungkus berapa? 50 kilo. Kambing yang dia sumbangkan, yang dia titipkan cuma 12 kilo. Untung ya, ada yang mikirnya kayak begitu tuh. Apa akibatnya? Akibatnya jatah yang dibagikan kepada fuqara dan masakin kurang. Sebagian mereka tidak kebagian. Maka panitia harus jeli. Boleh panitia membatasi. Melihat banyaknya konsumen yang membutuhkan ya. Kalau yang kurbannya rata-rata mampu, makanya dia kurban. Dia bisa beli sendiri. Cukup secukupnya, batasi maksimal 4 bungkus, selebihnya urusan panitia. Kalau enggak, ya silakan urus sendiri. Kadang ada yang menitip, saya minta 10 bungkus, plus. Tidak ada lebihnya. Itu mah sama dengan tolong uruskan kurban saya ambil semuanya. Sama dengan begitu ya. Itu mah bukan kurban tapi ngagawekeun. Ngerjain. Poin berikutnya, tidak boleh memberi upah kepada yang mengurus kurban dengan upah yang diambil dari hewan kurban. Kepada panitia tidak boleh diberikan upah yang upahnya diambil dari hewan kurban. Umumnya sekarang yang nyembelih dapat apa? Yang nyembelih dapat kepala. Yang ngulitin dapat kulit. Kan begitu ya? Sebagai upah. Dia nggak dibayar apa-apa. Cuma dibayar oleh kepala atau kulit. Tidak boleh. Boleh diberi upah tapi upahnya tidak boleh diambil dari daging kurban. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa halaliha wa alla u'tiyal jazira minha syai'a qala wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul SAW merintahkan aku untuk menyembelihkan kambing kurbannya.
Lalu aku sodakohkan, beliau pun memerintahkan aku untuk mensodakohkan dagingnya, kulitnya, gajinya. Dan beliau memerintahkan aku agar aku tidak memberi upah kepada yang menyembelih yang diambil dari kurbannya. Kata Ali, kami memberi upah dengan merogoh saku kami. Boleh nggak memberi upah kepada panitia? Boleh, asal upahnya jangan diambil dari kurban. Baik kulitnya, kepalanya, cokornya, cekernya, dan yang lain-lainnya. Boleh, ini panitia masing-masing dikasih Rp20.000. Boleh. Atau dikasih 1 bungkus nasi plus 20.000. Boleh. Tapi semua itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Rugi dong jadi panitia nggak dapat apa-apa. Ya nggak rugi kalau perhitungannya duniawi ya pasti ngomongnya begitu. Pertama dia dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, panitia boleh mengambil atau menerima daging kurban tapi bukan sebagai upah, tapi sebagai jatah dia selaku warga, ya. Jatah dia selaku warga, ya. Boleh diberikan, tapi bukan sebagai upah. Boleh diberi upah, tapi upahnya tidak diambil dari sana. Oleh karena itu, panitia memang perlu punya stok dana. Untuk apa? Banyak pengeluaran dana operasional. Plastik, kan nggak mungkin dagingnya dibagi begini. Nih ambil, langsung. Harus diplastikin. Timbangan, parasut untuk terjun. Untuknya maksudnya untuk payung biar nggak panas gitu kan. Untuk konsumsi panitia. Lebih banyak hewan kurban panitia mungkin lebih dari 100 orang. Setelah itu selalu lebih dari 100 orang. 100 bungkus nasi, 1 bungkusnya 15.000. Berapa tuh? 1,5 juta. Kalau 1 kali. Kan nggak mungkin makan aja tanpa minum. Harus minum ya. Nah seperti itu. Terus ya kadang kita memberi uang lelah. Terus bagaimana karena tuh cokornya, kulitnya sama kepalanya. Berikan kepada orang yang layak. Ini orang yang miskin yang jarang mendapatkan daging. Kasih 1 kepala tadi ya. Karena miskin. Walaupun dia panitia. Tapi bukan sebagai upah atas kepanitiaannya. Tapi sebagai jatah dia selaku orang miskin. Nih 1 kepala yang besar. Nih kamu dapat kulit. Silakan mau dijual. Mau dibikin dompet. Mau didorok-dok. Mau diapapun terserah ya. Kalau sudah jadi milik dia. Tapi gak boleh dijualnya oleh panitia. Apalagi diambil, saya kurban tapi saya ambil lagi kulitnya lumayan. Mau buat dijual beli pulsa lagi. Ya boleh. Nabi SAW menyatakan man ba'a jildahu fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulitnya maka tidak ada kurban bagi. Sama dengan tidak kurban ya. Sudah ikhlaskan ke panitia, nanti panitia yang mengaturnya sesuai dengan tuntunan syar'i ya. Inilah beberapa hukum yang berkaitan dengan kurban. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Aduh ini pertanyaan sudah numpuk banget. Jangan ada yang bertanya tentang sholat Idul Adha dulu ya. Sholat Idul Adha nanti kita akan bahas tersendiri. Bagaimana hukumnya berkurban untuk suami yang sudah meninggal sampai nggak pahalanya? Ulama ikhtilaf. Kalau saya pribadi menyatakan boleh silakan. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Siapa? Suaminya dan juga istri yang mengkurbankan ya insya Allah. Bagaimana kalau sekeluarga semuanya sudah kurban tapi ingin tiap tahun melaksanakan kurban. Jadi atas nama siapa? Memang kurban mah tiap tahun. Bukan seumur hidup sekali. Yang sampai kita tanya kurban gak sekarang? Sudah saya tahun yang lalu. Tahun lalu untuk tahun lalu. Ini untuk sekarang tiap tahun. Saya mah sudah 3 kali. 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan 30 tahun yang lalu, 10 tahun sekali. Kurban itu syariat tiap tahun.
Bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Atas nama kepala keluarga ya, nanti seluruhnya dapat pahala. Siapa yang terkena larangan? Yang terkena larangan hanyalah orang yang dia berkurban atas nama dia. Istrinya, anaknya tidak terkena larangan. Istrinya boleh gunting kuku, gunting rambut boleh. Anaknya juga boleh. Tapi suaminya ini yang tidak boleh. Berapa persen bagian untuk si kurban? Tidak ada persentase. Lihat maslahat dan madarat ya. Dia boleh mengambil setengahnya apabila memang orang-orang fakir miskin yang dibagi sedikit. Kalau kita ambil sedikit, yang lainnya malah jadi mubazir, nggak ada yang ngambil. Semuanya sudah ngambil banyak. Boleh diambil semaunya. Tapi kalau fuqara dan masakinnya banyak, gitu ya, maka lebih maslahat untuk diberikan kepada mereka yang lebih banyak dibanding bagi kita yang kurban. Jadi tidak ada persentase. Tadi dibagi 3, makan, simpan, dan sodakokan, tidak berarti masing-masing 33%, tidak. Persentasenya tidak harus rata. Lihat maslahat madarat. Boleh nggak saya berkurban dengan menjual motor? Boleh saja. Jual mobilnya, jual HP-nya untuk kurban, ya boleh. Niatnya ingin berkurban dengan menjual motor atau dibagi dari hasil jual motor untuk kurban dan beri motor lagi. Ya kalau cukup boleh. Umpama motornya dijual seharga 50 juta. Untuk kurban 5 juta 45, dibelikan motor lagi, boleh. Terserah. Asal halal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Fatimah di Buah Batu. Apakah kita boleh kurban atas nama kita dan ibu bapak kita yang sudah meninggal? Karena kita tahu orang tua kita dulu belum pernah kurban, Ustadz. Silakan. Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa boleh khususnya bagi anak, untuk orang tuanya mengkurbankan orang tuanya. Sekali lagi ini ikhtilaf, sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Pribadi saya cenderung membolehkan, asal anak ke orang tuanya. Artinya kita jadi berkurban 3 ya, untuk kita 1, untuk ibu 1, untuk ayah 1 yang sudah meninggal. Bukan berarti 1 kurban, niatnya untuk 3 orang, nggak boleh. 1 kambing, 1 orang ya. Jadi dibolehkan. Kalau seorang punya uang tapi masih dipinjam orang lain dan belum dikembalikan sampai waktu untuk berkurban. Sedangkan uang yang ada tidak mencukupi untuk membeli hewan kurban. Bagaimana hukum berkurban bagi orang seperti ini? Kalau dia bisa menagih dan dibayar sebelum waktunya, tagih dan kurbankan. Tapi kalau ditagih dia benar secara objektif tidak punya, tidak bisa membayar, yaitu di luar kemampuan dia. Jadi dia tidak terkena dengan kewajiban kalau uang yang dia miliki tidak mencukupi untuk berkurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari pertanyaan dari Mamat di Bandung, Ustadz, misal fulan dikaruniai seorang anak pada bulan Zulhijjah, apakah boleh meniatkan akikah dan kurban sekalian? Terus apakah cabut gigi juga termasuk larangan sebelum berkurban, Ustadz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Pertama, menyatukan akikah dengan kurban. Ini juga termasuk yang diikhtilafkan sejak zaman baheula, ya. Tapi saya lebih cenderung dipisahkannya antara kurban dengan akikah karena berbeda segala-galanya. Pertama, penyebabnya berbeda. Kalau kurban, penyebabnya karena ritual Idul Adha. Kalau akikah karena kelahiran seorang anak. Itu pertama. Kedua, kalau kurban kewajiban individu yang mampu.
kalau akekah disyariatkan kepada orang tua, bukan kepada anak yang lahir. Jadi kalau umpama kita sekarang sudah gede, dulu tidak diakekahkan, itu bukan kewajiban kita. Tapi orang tua, bukan kita pribadi. Sehingga apakah kita kalau mau kurban harus akekah untuk diri sendiri? Nggak ada keterkaitan antara kurban dengan akekah. Ketiga, waktunya. Kalau kurban waktunya sudah dijelaskan tadi 4 hari. 10 sampai 13. Adapun kalau akekah idealnya 7 hari setelah hari kelahiran. Jadi karena berbeda waktu, berbeda sebab, dan juga berbeda momen, maka tidak ada keterkaitan antara ini. Jadi kalau seseorang umpamanya melahirkan anak tanggal 3 atau tanggal 4 Dzulhijjah, ya. Nanti pas kurban dia hari Idul Adha, ya juga hari akikah. Hendaklah dia menyembelih, melakukan dua-duanya. Karena berbedanya jenis ibadah dan berbedanya beberapa aturan atau penyebab yang tadi. Antara akikah dengan kurban. Ya dia kurban, ya dia akikah, dan itulah yang lebih afdol. Walhasil karena akikah dan kurban dua-duanya sedekah, lebih banyak sedekah dilakukan, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Kedua, bagaimana mencabut gigi? Hukum mencabut gigi tidak sama dengan mencabut bulu-bulu yang tadi. Karena apa? Kalau memotong kuku, memotong rambut itu ikhtiar, bukan karena darurat. Bukan karena untuk menghilangkan madarat. Adapun dicabut gigi adalah salah satu tindakan pengobatan atau salah satu yang sifatnya darurat atau salah satu yang dianggap menghilangkan madarat. Kalau umpama sejak tanggal 1 nggak boleh sakit gigi, nggak bisa tidur 10 hari itu. Ya enggak, siang dan malam. Sehebat apapun, sejago apapun, pendekar kuat banget dikasih sakit gigi menangis. Jadi tidak ada hubungan dan tidak bisa dikiaskan ke sana. Inilah mereka pengobatan, ya. Maka boleh dicabut gigi. Orang tua saya penjual kambing, namun sampai sekarang belum berkurban. Apakah ayah saya berdosa karena belum berkurban? Tergantung. Kalau hasil keuntungan dari menjual kambing menyebabkan dia mampu berkurban, dia terkena. Tapi kalau penjual kambing, satu kambing umpamanya cuma untung 100.000, dipotong pengurusan. Dihitung-hitung paling satu kambing 5 atau 10.000 atau 20.000. Itu pun tidak setiap hari laku umpamanya. Dengan resiko sehari-hari habis, bahkan kurang. Lalu pas Idul Adha nggak ada uang yang bisa dia belikan kambing untuk berkurban, ya dia tidak terkena kewajiban. Jadi penjual kambing itu sebesar apa dia penjual kambing? Apakah bandar yang banyak setiap hari terjual puluhan ekor gitu ya? Satu ekor mengambil umpamanya 50.000, puluhan sehari berapa juta? Ya dia terkena kewajiban. Tapi kalau umpamanya untungnya satu ekor kambing cuma 100.000, terus hanya laku umpamanya seminggu sekali. Jadi 100.000 per minggu. Cukup nggak untuk resiko? Nggak cukup. Maka dia tidak terkena. Jadi bukan dilihat menjual apa dia. Walaupun yang dijualnya kambing atau sapi. Tapi penghasilan dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Roja Bandung. Saya seorang istri, saya punya beberapa ekor domba yang digembala orang lain. Bolehkah saya memberikan salah satu domba untuk disedekahkan kepada pengembala tersebut, atau saya tetap harus berkurban, Ustaz? Silakan, Ustaz. Dua-duanya, dia kalau mampu berkurban, dan dia mampu kan karena punya kambing, pilih yang tergede. Jangan dibilang, Mang, mana yang paling kecil, yang sakit-sakitan. Itu saya kurbankan. Nggak boleh.
Ambil yang paling gede, kurbankan. Dan kalau dia mau mensedekahkan, kamu tukang gembala ambil satu untuk kamu untuk berkurban. Itu bagus. Dia memperoleh pahala dari kurban dia juga memperoleh pahala dari sedekah kepada si penggembala kambing. Mana yang lebih utama, kurban di kampung halaman atau di tempat yang saya tinggal sekarang? Hukum asal, berkurbanlah di tempat kita tinggal. Kata orang Sunda mah, ulah nyolok mata buncelik. Maknanya nyolok mata buncelik itu mencolok mata yang sedang melotot. Orang melotot dicolok matanya. Itu secara harfiah. Tapi maknanya adalah jangan sampai ya kita memberi kepada orang yang jauh, kalau orang dekat ingin kita beri tapi kita tidak beri. Itu menimbulkan madarat ya. Jadi kurbanlah di tempat kita tinggal. Kita punya kampung halaman. Tapi kita punya rumah di kota. Maka berkurbanlah di kota. Kecuali kalau di kota tidak ada fakir miskin. Ini orang-orang kaya semua. Semuanya kurban. Dan setiap tahun dagingnya selalu melimpah, nggak kemakan. Nah, boleh dia titip ke yang lain, yang lebih membutuhkan. Kalau di tempat sendiri sudah banyak. Untuk istri bila mampu berkurban, tapi suami tidak mampu berkurban. Ya lindung kagelung namanya. Maka sebaiknya berkurban atas nama suami, keluarga atau istri dan keluarga. Dia pertama terkena syariat untuk diri sendiri. Tapi kalau dia mau, dia sendiri berkurban, kasih suami satu. Jadi dia berkurban dua. Satu untuk dirinya, satu dia sedekahkan untuk suaminya. Nanti dari suami pahalanya menyebar secara merata untuk seluruh keluarga. Ya. Tapi kalau umpamanya budgetnya hanya untuk satu kambing, ya untuk diri sendiri. Untuk urusan ibadah dan akhirat nggak boleh ada ihtar. Ihtar artinya lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Untuk urusan dunia itu bagus. Untuk urusan agama dan akhirat nggak bagus. Umpamanya kita punya air untuk wudhu hanya satu gayung. Orang lain nggak punya. Orang tua, guru kita nggak punya. Nggak boleh kita berikan, silakan Anda aja wudhu, saya tayamum. Nggak boleh. Pakai itu untuk kita untuk berwudhu karena kita terkewajiban. Biar yang lain tayamum. Ya. Ada umpamanya shaf yang paling depan, pahalanya paling besar. Nggak boleh isar. Oh Bapak silakan yang tua di belakang biar saya yang muda sedikit saya pahala nggak apa-apa. Toh usia saya masih panjang. Padahal usia tidak tergantung umur. Usia memang umur. Udah balapan saja ada tempat kosong langsung dia. Siapapun yang kita dahului termasuk orang tua kita, guru kita, lelet mah siap aja ya. Umpamanya kita masuk ke dalam masjid, itu sudah pada berdiri, sudah qomat, ada satu tempat kosong, ada kakek-kakek mau ke sana. Pelan, siap kita lari. Boleh ya. Jadi kalau kita hanya punya satu ekor kambing untuk diri kita, nggak boleh ithar untuk orang lain. Dan nggak boleh mendahulukan untuk ibadah orang lain. Maka Bapak aja dulu ini kurban, nanti saya belakangan. Tahun depan. Enggak, untuk kita dulu ya. Sebagai panitia, bolehkah memberikan kepala cokor dan lainnya kepada para tokoh dan ahlul kitab sebagai tujuan dakwah? Boleh. Bagi mu'allafatu qulubuhum ya, orang yang sedang dibujuk hatinya. Boleh enggak kurban diberikan kepada orang kafir? Boleh. Karena kurban sedekah.
Dan sedekah kepada orang kafir juga boleh. Yang tidak boleh adalah memberi zakat kepada orang kafir, itu yang tidak boleh. Kalau sedekah dibolehkan. Apalagi orang kafir itu sudah memang kelihatan ketertarikannya kepada Islam. Pas dikasih kambing, wah langsung syahadat. Itu boleh, dibolehkan. Ana dapat tulisan ini dari internet tapi tidak begitu paham. Babul jumlah apa? Babul jomlo. Oh, jomlo. Al jomlo huwa syakhsun munfaridun. Laisa lahu zaujun aw zaujah. Fakana al jomlo sa'idan. Wal akhar apa ini? Wal akharu hazinan fa'alaihima bitaqwallah. Terjemahkan jangan. Babul jomlo. Ini mah main-main ini ya. Bab tentang jomlo. Jomlo adalah pribadi yang menyendiri. Dia tidak punya pasangan ataupun istri. Maka seorang jomlo dia berbahagia sedangkan yang lainnya bersedih. Hendaklah kedua-duanya bertakwa kepada Allah. Ini mah main-main ya. Karangan, bukan ayat, bukan hadis, bukan bukan ucapan ulama. Dari struktur kalimatnya itu yakin bukan seorang ulama yang bikin. Orang yang sedang belajar bahasa Arab tingkat dasar itu. Dari segi struktur ya. Rungsem kalau kata orang Sunda, bahasa nate, tapi bisa dipahami. Banyak yang diulang, pertanyaan sudah terjawab. Mohon pencerahan kalau dalam acara akikah diadakan pengajian disertai makan-makan. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya memberi pengajian di acara akikah itu bagus, baik secara syar'i, pasti mereka lebih dahulu melakukannya. Mereka itu siapa? Nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu. Kalau itu bagus secara syar'i, pasti mereka lebih dahulu daripada kita melakukannya. Tapi ternyata Nabi, para sahabat, para ulama tidak melakukannya. Tapi kan pertemuan kita bagus memanfaatkan orang yang lagi ngumpul. Ide cemerlang. Kita balik, kalau begitu Nabi dan para sahabat idenya gak cemerlang ya. Tidak memanfaatkan momen itu untuk tausiah. Itu ada isyarat menuduh mereka nggak cemerlang loh, seperti cemerlangnya kita, ya. Walaupun isinya bagus, ada uraian ilmu, ada tausiah, ada ceramah sampai nangis-nangis umpamanya, ada doa. Tapi baik buruknya sebuah amalan tidak dilihat dari pertimbangan akal seperti itu, tapi dilihat dari apakah Nabi mencontohkan apa tidak? Gitu intinya. Sebab agama ini ittiba. Agama ini wahyu. Dan ittiba kepada wahyu. Agama bukan bikinan orang. Agama bukan hasil olah fikir manusia. Bukan olah rasa manusia. Bukan. Agama ini wahyu. Yang bikin siapa? Allah. Bukan manusia. Menurut manusia ini bagus. Tapi syariat tidak menetapkan, ya jangan. Itu intinya. Kita ingin dipandang baik dan bagus oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Ceramah ada waktunya, ada momennya. Momen untuk ceramah, waktu untuk ceramah, jangan diplot sembarangan. Sesuai dengan selera kita. Enggak. Oleh karena itu sering saya berikan gambaran, tidak setiap yang dianggap bagus secara realita
dianggap bagus juga diterapkan di sembarang tempat, sembarang momen. Seperti saya pernah contohkan umpamanya sambal. Sambal bagus apa tidak? Bagus. Kandungannya bagus tidak? Bagus, ada vitamin C-nya. Rasanya ada yang suka atau sedikit yang suka atau banyak? Banyak orang tidak mau makan tanpa sambal. Sambal bagus, kata kebanyakan orang. Ya, coba campurkan sambal ke sop buah. Apa salahnya? Sambal bagus, sop buah bagus. Dua-duanya yang bagus campurkan. Di mana letak salahnya? Kita juga ketawa, memang tidak ada yang salah sih. Nggak aneh, rasanya gitunya. Seperti itu. Ya. Ayo bubur kacang hijau. Rasanya gimana? Manis, pakai saus, kecap, sambal. Ada yang salah dengan kecap, saus, dan sambal? Nggak ada. Bubur kacang salah nggak? Nggak ada yang salah. Dua-duanya bagus. Campurkan. Aneh rasanya. Itu dalam urusan dunia. Ya. Dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat. Nggak boleh ijtihad sendiri. Ngaji ada momennya. Kajian tausiah ada momennya, ya. Kemudian momen ini untuk tausiah jangan diterapkan di momen-momen tertentu yang Nabi SAW tidak mengisi momen itu dengan pengajian. Seperti contohnya apa? Akikah. Oleh karena itulah maka sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi SAW. Udah kalau akikah sembelih, masak, undang orang, ayo makan. Ada apa ini? Oh, pokoknya makanlah. Tek udah. Jangan sampai mumpung ketemu nih, mumpung ngumpul banyak orang, kita adakan tausiah. Kelihatan seolah-olah bagus nggak menurut akal kita? Bagus. Efeknya bagus apa tidak? Efek sosial bagus. Tapi kalau itu dianggap bagian dari syariat, siapa yang kita contoh dalam hal itu? Oh, Nabi tidak. Nabi pernah akikah enggak? Iya, mengakikahkan Hasan dan Husain. Ketika akikah beliau ceramah tidak? Tidak. Seandainya itu bagus, itu momen yang sangat bagus untuk ceramah. Tapi beliau tidak melakukannya. Ustaz, ana nemu 3 macam benda. Gelang emas, cincin, dan bandulan kalung emas dari tempat sampah. Uluh. Kalau saya jual terus uangnya dipakai buat kurban boleh enggak? Suami anak tukang rongsokan. Nemunya enggak langsung. Ada jeda waktu dan di tempat yang berbeda. Dan enggak tahu di jalan apa nemunya. Ya, ini yang disebut dengan luqatah. Ada hukum tersendiri. Luqatah adalah barang temuan. Ya. Kalau luqatah tersebut sesuatu yang nilainya sangat rendah, murah, boleh kita makan langsung. Boleh kita manfaatkan untuk menemu uang 1.000, 2.000, boleh kita ambil. Lalu diberikan bakso, cilok, 2 lumayan, kita makan dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika beliau menemukan sebutir kurma. Sebutir kurma beliau temukan, lalu diambil, beliau menyatakan, seandainya aku tidak khawatir ini berupa sedekah, niscaya akan aku makan. Tapi karena khawatir itu sedekah, beliau tidak makan. Karena sedekah bagi seorang nabi dan keluarganya haram, tidak boleh. Tidak boleh nabi dan keluarga memakan harta sedekah. Kalau hadiah boleh. Kata beliau, kalau seandainya aku tidak khawatir di sedekah, saya akan aku makan. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, ini menjadi dalil bahwa luqatah, barang temuan yang harganya sangat enteng, sangat ringan, boleh diklaim sebagai miliknya langsung.
boleh dimakan. Kalau itu uang 1.000 2.000 boleh dibelikan dan seterusnya. Tapi kalau itu yang berharga, maka kata orang Sunda mah harus disalabarkeun heula selama 1 tahun. Disalabarkeun teh diselabarkan. Diumumkan siapa pemilik. Kalau ada yang mengklaim berikan, kalau nggak ada setelah 1 tahun boleh dimiliki. Nah sekarang saya yakin akan banyak yang ngaku. Saya nemu emas semuanya di jumlah jamlah 30 gram. Punya siapa ya? Nggak akan sampai sejam pasti banyak yang menghubungi. Ya. Kalau kita ditempel di Facebook nih nomor WA kita, telepon kita. Saya yakin beberapa hari kemudian tiap hari ada yang telepon. Tiap menit. Itu uang saya, itu emas saya. Berapa gram? Ya 30 kan? Iya. Berapa bentuknya? Kita jangan sebutkan bentuknya. Pasti akan berbeda. Pasti begitu kan? Iya, pasti begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalau itu ditemukan di sebuah areal yang di sana ada counter lost and found, ada apa namanya lost and found teh? Hilang, kehilangan dan menemukan, berikan ke sana. Nanti orang-orang akan ada yang lapor saya kehilangan anu. Oh, apa bentuknya? Nanti akan ada. Itu begitu ya yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja kajian kita pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.